Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan renungan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, bersatu hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, karena kasih dan pertolongan-Mu, semalam kami bisa beristirahat dengan nyenyak. Dan pagi hari ini Tuhan membangunkan kami kembali. Bapa dalam surga, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, perkenankanlah kami sejenak untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah, kami semua siap menerimanya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Nas yang akan kita renungkan di ayat yang ketiga yang demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini diberikan tema perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tingkah laku dan perbuatan lahir dari pikiran dan angan-angan. Apa yang selalu dipikirkan dan diangan-angankan biasanya akan keluar menjadi sebuah tindakan-tindakan nyata, menjadi sebuah laku-laku yang nyata. Jika kita berpikir baik, maka akan keluar tindakan-tindakan yang baik. Sebaliknya, jika kita selalu berpikir yang negatif dan berpikir yang jahat, maka tindakan-tindakan kita pun akan jahat. Merubah tingkah laku dan perbuatan berarti kita harus merubah cara berpikir kita. Itulah yang kita lihat dalam pergumulan Yeremia dalam bacaan pada pagi hari ini. Yeremia melihat bahwa bangsa Yehuda berpikir bahwa selama bait Allah ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka berpikir Tuhan akan selalu melindungi bait-Nya. Karena itu bangsa Israel tidak akan pernah kalah berperang melawan bangsa-bangsa lain. Selain itu, mereka berpikir dengan adanya bait suci, maka mereka akan selalu diampuni dosa dan kesalahannya. Mereka cukup datang ke bait Allah memberi korban bakaran, dan Allah akan kembali menyertai mereka. Pemahaman-pemahaman seperti ini membawa bangsa Yehuda menjadi bangsa yang jauh dari Tuhan. Mereka secara lahiriah kelihatannya menyembah-nyembah Tuhan, tetapi hati mereka sebenarnya jauh dari hadapan Tuhan. Melihat semuanya itu, maka perlu adanya mereka memperbaiki tingkah lakunya. Saudara-saudara, melalui Yeremia, Tuhan menegur bangsa Yehuda. Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak akan selalu ada di bait-Nya. Apalagi bait-Nya itu dijadikan sarang penyamun oleh orang-orang Yehuda. Orang-orang Yehuda melakukan kekejian di hadapan Tuhan dengan mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti
Allah-Allah lain yang tidak mereka kenal. Tuhan mengingatkan mereka bahwa Dia akan meninggalkan bangsa Yuda sekalipun ada baitnya di sana. Yeremia menekankan bahwa Israel tidak boleh memiliki dualisme kehidupan, yaitu ketika di bait Allah kelihatan rohaninya luar biasa, namun ketika ia berada di luar kegiatan-kegiatan kerohanian, hidupnya tidak berbeda dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan kehidupan orang-orang dunia. Sikap dualisme itu akan membuat mereka kehilangan kesempatan bersama dengan Allah. Yeremia menyuarakan suara kenabiannya, yaitu pertobatan orang-orang beragama. Sebab orang beragama belum tentu mereka merindukan Tuhan. Umat beragama perlu memperbarui hidup dengan mengarahkan pandangan pikirannya terhadap realitas sosial yang ada di sekitar bait Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang yang telah merubah tingkah laku dan perbuatan, seharusnya kita lebih peka melihat pengemis, anak yatim, para janda, kaum miskin yang ada di sekitar kita. Kita harus dapat menolong mereka melalui tindakan-tindakan nyata agar mereka keluar dari pergumulan mereka dan terbebas dari penderitaan-penderitaan mereka. Tindakan dan perbuatan kita sama ketika berada di bait Allah dan ketika kita berada di luar bait Allah, di tengah-tengah masyarakat. Hendaknya tindakan dan tingkah laku kita sama, karena kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang telah kita lakukan. Kalau ada tingkah laku dan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Marilah kita merubah cara dan pola tingkah laku dan perbuatan kita, agar Tuhan Allah selalu berdiam di antara kita, agar Tuhan Allah selalu ada bersama-sama dengan kita, dan kita merasakan hidup dengan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu menegur dan menasihati kami ya Tuhan, karena kami hidup di tengah-tengah dunia ini, tidak selalu kami berbuat, bertindak, bertingkah laku sesuai dengan kehendak. Bila Tuhan melalui firman-Mu hari ini kami dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kami yang mengarah kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk senantiasa hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.